Welcome back to my channel guys. Dalam kesempatan kali ini, Rabu 3 Juni 2020, kami telah memiliki soal dan jawaban program belajar dari rumah untuk kelas 4 sampai 6 SD sebagai referensi untuk para orang tua guna mengoleksi jawaban siswa. Namun sebelum kita membahas soal dan jawaban program belajar dari rumah hari ini, ada baiknya untuk kalian terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang program belajar dari rumah di hari selanjutnya. Oke, untuk kalian adik-adik yang saat ini sedang duduk di kelas 4-6 SD, hari ini Rabu 3 Juni 2020, kalian akan belajar tentang materi sejarah Museum Nasional. Ya, nantinya siswa akan diberikan penjelasan tentang sejarah Museum Nasional, lalu diberi 3 soal untuk dijawab. Dan berikut ini adalah 3 soal dan jawaban materi belajar dari rumah untuk siswa SD kelas 4-6 pada Rabu 3 Juni 2020. Soal 1. Ceritakan kembali sejarah berdirinya Museum Nasional menggunakan bahasa sendiri. Jawaban soal 1. Museum Nasional sangat terkenal di Jakarta dan kerap disebut sebagai Museum Gajah. Kenapa? Sebab ada sebuah patung gajah perunggu di halaman depan museum. Patung gajah ini adalah hadiah dari Raja Chulalongkorn atau Raja kelima di Thailand. Ia pernah berkunjung ke Museum Nasional pada tahun 1871. Cikal bakal Museum Nasional ini lahir 24 April 1778 saat pembentukan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, atau yang lebih dikenal BG. BG adalah lembaga independen yang didirikan untuk memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Ketua perkumpulan bernama JCM Radermacher menyumbang sebuah gedung di Jalan Kali Besar beserta dengan koleksi buku dan benda-benda budaya. Sumbangan Radermacher ini menjadi cikal bakal berdirinya museum dan perpustakaan. Soal nomor 2. Di Museum Nasional terdapat patung Arca Ganesha. Coba jelaskan makna dari bentuk Arca Ganesha tersebut. Jawaban soal 2. Ganesha adalah dewa berkepala gajah dan menjadi dewa ilmu pengetahuan. Ciri utamanya adalah memiliki belalai yang sedang menghisap isi mangkuk di genggamannya. Isi mangkuk itu digambarkan sebagai pengetahuan yang tak pernah habis.
Soal 3. Sebagai siswa yang hidup di zaman milenial, bagaimana pendapatmu tentang sejarah manusia dari zaman purba seperti dijelaskan dalam tayangan tadi? Jawaban soal 3. Pendapat saya tentang sejarah manusia dari zaman purba adalah, dari sejarah tersebut kita bisa belajar tentang kehidupan. Sejarah manusia purba yang ada di museum harus dilestarikan. Kita bisa mencari tahu kehidupan manusia dari masa ke masa. Di setiap masa, kita bisa belajar mengenai kebudayaan dan teknologi di masa lalu. Oke adik-adik, sekian untuk hari ini ya. Buat kalian yang ingin menyaksikan tayangan belajar dari rumah melalui live streaming, kalian bisa langsung klik saja link live streaming yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan jangan lupa kita akan kembali belajar esok pagi.